Aparat kepolisian Satreskrim Polsek Sukun berhasil meringkus seorang pemuda karena diduga menyimpan dan memiliki narkoba. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa narkoba berjenis daun ganja kering seberat 25 gram. Riza Jody Mardianto, pemuda berusia 25 tahun warga Jalan Budi Utomo, Sukun, Kota Malang, harus berurusan dengan petugas kepolisian lantaran perbuatannya. Tersangka ditangkap karena diduga menyimpan dan memiliki narkoba jenis ganja. Penangkapan tersangka ini berawal dari informasi masyarakat yang kerap melihat tersangka menyimpan daun ganja kering. Dari informasi masyarakat, polisi kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil ditangkap di rumahnya. Saat dilakukan penggeledahan di rumah tersangka, ditemukan barang bukti berupa satu plastik bulatan kecil berisi daun ganja seberat 25 gram, timbangan elektronik, dan satu unit telepon genggam yang digunakan untuk melakukan transaksi. Tersangka sendiri diketahui membeli 1 ons ganja seharga Rp2,5 juta dari seseorang berinisial D. Daun ganja yang dibeli kemudian oleh tersangka dipecah menjadi 4 bulatan kecil, masing-masing seberat 25 gram, dan dijual lagi ke pelanggannya. Akibat perbuatan yang dilakukan, tersangka akan dijerat pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 dan diancam kurungan maksimal 12 tahun penjara. Ya, kronologisnya waktu penangkapan yaitu setelah petugas melakukan penangkapan atau lidik yaitu terhadap tersangka RJM, kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian, ditemukan barang berupa yaitu satu buah handphone merek Samsung, tadi sudah saya lihatkan, tipe A8 warna hitam. Saya ulangi, tipe A8 warna hitam. Dan kemudian dilanjutkan penggeledahan rumah. Kemudian ditemukan satu plastik berbentuk bulat. Ya, ini ya rekan-rekan ya, berbentuk bulat yang berisi ganja kering. Kemudian yang kedua, satu pasang timbangan warna putih. Ini BB-nya, rekan-rekan semuanya. Kemudian tersangka mengaku membeli barang dari seorang bernama DAG, ya, sistem ranjo atau komunikasi dengan pakai handphone. Kemudian transaksi saling bertemu di sekitar SPBU Sukun, Kota Malang pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 22.00. Modus operandinya yaitu tersangka membeli narkotik jenis tanaman ganja dari seseorang bernama DAG tadi ya, alias ya, itu kasih alias saya DAG pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 22 WIB di sekitar SPBU Sukun, Kota Malang, sebanyak 4 plastik dengan harga Rp2.500.000, 2,5 juta. Dengan sistem ranjo, kemudian digunakan konsumsi pelaku sebagai untuk menunggu ya, kabar dari DOG-nya ya, untuk dijual. Simon Alfredo melaporkan. Harga cabai semakin pedas, menembus ratusan ribu rupiah per kilogramnya. Selain harganya yang semakin naik, pasokan cabai rawit dari petani menurun drastis karena cuaca buruk musim hujan yang melanda sejak 3 bulan ini. Meskipun bukan masuk dalam kategori makanan pokok, namun cabai tidak bisa lepas dari menu masakan siap saji, baik untuk menambah cita rasa pedas maupun campuran bumbu masakan. Kenaikan harga cabai yang terjadi sudah hampir 3 bulan terakhir bukanlah permainan tengkulak ataupun penimbunan yang biasa dilakukan pada komoditas lain. Namun kenaikan harga cabai khususnya cabai rawit dikarenakan saat ini stok cabai dari petani sedang mengalami penurunan, seiring dengan belum masuknya masa panen di sebagian daerah penghasil produk pertanian jenis cabai. Selain itu juga dipengaruhi cuaca yang menjadi salah satu faktor kenaikan harga cabai. Seperti yang terjadi di daerah Pujon, Kabupaten Malang yang masuk dalam kawasan penghasil cabai.
Tepatnya Desa Dadapan merupakan salah satu desa di antara desa lain yang setiap tahun masih mempertahankan pola tanam, salah satunya cabai dan saat ini masih belum masuk musim panen. Bulan ini tanaman cabai di kawasan Desa Dadapan rata-rata masih berusia 3 bulan dan buah cabai masih hijau dan sebagian masih baru muncul bunga bakal cabai. Salah satu petani cabai mengaku musim tanam cabai di tempatnya serentak dilakukan antara pertengahan bulan Desember 2020 dan awal bulan Januari 2021. Pada masa tanam, cuaca sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman cabai. Upaya menghindari kebusukan dan rontoknya bunga juga diperhitungkan petani demi hasil panen yang memuaskan. Diperkirakan awal panen raya cabai rawit di wilayah Kecamatan Pujon secara menyeluruh baru akan dimulai pada bulan kelima atau bulan Mei mendatang. Namun itu pun belum bisa dipastikan mengingat cuaca yang masih ekstrim. Bisa saja banyak dari tanaman petani yang rusak akibat cuaca maupun penyakit. Karena cuaca ini ekstrim, pertumbuhan tanaman ini lambat. Petani kuat motor nih. Terus ini masih belum masa panen? Belum. Ini usia berapa Pak itu? 3 bulan setengah. 3 bulan setengah, masih hijau Pak ya? Iya. Ini kira-kira panen kapan lagi? Berapa bulan lagi? Kira-kira bulan 5. Hah? Bulan 5 kira-kira. Berapa bulan lagi Pak? 2 bulan. 2 bulan. Oh berarti 5 bulan baru panen ya Pak? Panen. Ini keseluruhan di Pujon ini masih belum masa panen? Belum, semuanya belum. Untuk penyakitnya apa Pak kalau hujan gitu Pak? Nggak ada? Ya ada kuning-kuning. Yanto Yancung melaporkan. Volume kendaraan yang melintas di Jalan Raya Karanglo mengalami peningkatan pada libur menjelang akhir pekan. Pemberlakuan PPKM Mikro tidak menghalangi warga luar kota untuk berlibur ke Malang Raya. Hal ini berdampak pada terjadinya antrian panjang yang terjadi mulai pintu keluar tol Karanglo sampai masuk perbatasan Kota Batu. Beginilah yang terlihat di Jalan Raya Karanglo sampai Karangploso, Kabupaten Malang. Menjelang libur pekan rupanya dimanfaatkan oleh warga luar kota untuk datang berlibur ke berbagai tempat rekreasi di Malang Raya. Pemberlakuan PPKM Jilid 3 sampai tanggal 22 Maret rupanya tidak menghalangi warga luar kota untuk datang dan berlibur. Akibatnya, volume kendaraan yang melintas mengalami peningkatan dan di beberapa titik jalan antrian panjang kendaraan terjadi. Peningkatan volume kendaraan yang masuk ini sudah terlihat sejak pukul 9 pagi sampai menjelang siang arus kendaraan semakin ramai. Khususnya yang keluar dari pintu tol Karanglo menuju Kota Batu. Arus yang melintas lebih didominasi kendaraan roda 4, bernomor polisi Surabaya, Sidoarjo maupun Jakarta. Menurut salah seorang warga menjelaskan, setiap tanggal merah dalam beberapa minggu terakhir, arus kendaraan yang melintas semakin ramai. Hal tersebut diduga berkaitan dengan kondisi penanganan COVID-19 yang semakin membaik, dan warga yang terkonfirmasi positif di Malang Raya sudah jauh berkurang. Di lokasi pintu keluar tol Karanglo, terlihat kepadatan arus terjadi, khususnya roda 4 pribadi. Di beberapa titik jalan lainnya, di sepanjang Jalan Raya Keboharjo, Donowari sampai menjelang masuk perbatasan dengan Kota Batu. Kondisi serupa akan terjadi pada Minggu sore dari arah Batu menuju Surabaya. Libur ini sudah normal Pak ya? Agak normal ya, sudah mulai normal. Kelihatan jalan mulai sudah ramai. Dari berapa minggu yang lalu ini Pak kelihatannya? Ya 3 minggu sekarang ini. 3 minggu sekarang. 3 minggu yang lalu mulai ya. Mulai seperti ini Pak ya? Iya. Dari jam berapa nih mulai padatnya Pak? Ya jam-jam 10 atau sudah mulai kelihatan, jam 9 sudah mulai kelihatan sekarang. Sampai jam berapa biasanya Pak? Sampai jam 1 ya orang. Posisinya dari arah sana Pak ya? Dari arah... Iya dari arah Surabaya kan. Ya. Surabaya. Soalnya tadi juga yang dari arah sini ke masuk Kota Malang juga... Ya juga agak ramai karena lain dengan bulan-bulan yang lalu. Lain. Sekarang sudah jalan-jalannya sekarang. Sudah normal lagi katanya Pak ya? Normal. Mungkin PSBB sudah enggak ya, masih diperpanjang, masih diperpanjang PPKM-nya, tapi kan lebih longgar yang penting enggak seperti yang harus lalu lintas. Ya. Yang penting protokol kesehatan lebih dianu sekarang. Ya. Baik sampai siang Mbak ini ya biasanya. Ya, sampai siang
jam 1 udah. Ya Masing-masing ini Pak ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Mulai ramainya kegiatan pernikahan dalam beberapa minggu terakhir berdampak pada meningkatnya permintaan bunga hias untuk dekorasi. Sementara bunga hias siap panen mulai berkurang sehingga harga mengalami kenaikan di tingkat petani. Meningkatnya permintaan bunga hias untuk kebutuhan dekorasi panggung pada acara pernikahan berdampak pada kenaikan harga bunga hias di tingkat petani. Kenaikan harga ini sudah terjadi sejak beberapa minggu yang lalu karena mulai ramainya acara pernikahan walaupun PPKM Mikro masih diberlakukan dengan ketentuan penerapan protokol kesehatan. Harga bunga yang pada saat pandemi terpuruk ini sudah mulai bangkit seiring dengan mulai normalnya aktivitas masyarakat, khususnya untuk kegiatan perekonomian. Bunga hias jenis fikok berbagai warna ini mengalami peningkatan permintaan namun karena faktor cuaca sehingga volume panen dan ketersediaan di tingkat petani mengalami penurunan. Menurut salah seorang petani setempat di kawasan Sidomulyo Batu menjelaskan permintaan untuk dekorasi pernikahan setiap hari mengalami peningkatan. Namun sayang ketersediaan bunga yang mulai berkurang sehingga bunga agak sulit didapat. Di lokasi lahan bunga Sidomulyo, terlihat bunga siap panen, terlihat masih tersedia walaupun tidak begitu banyak. Sementara untuk stok bunga mawar potong juga menurun akibat keterkendala cuaca. Penjualannya ya agak ramai. Agak ramai Pak, sejak kapan Pak ramainya? Ya sejak ada pandemi corona ini kan semuanya kan sering mencari bunga hias kan. Jadi ya katanya kan lebih baik itu daripada di rumah kan jenuh. Iya. Kan lebih kan cari bunga potong ya. Iya. Mulai ramai lagi. Ramai lagi. Pak, untuk katanya ada kenaikan Pak harga nih. Bunga potong. Bunga seperti ini juga bunga hias gini. Ya, tapi kenaikannya 2%. 2%? Ya. Masih kecil Pak ya? Iya. Tapi volume penjualannya gimana? Sama banyak? Ya banyak kan kalau waktu ada corona itu kan semuanya sudah kalau Sepi kan? iya sepi karena kan ada yang dibuangin. Ya. Nah sekarang itu diperbolehkan Pernikahan ya? pernikahan lagi jadi ramai. Ramai lagi Pak Iya. ya? Pak, ke depan harapan sebagai petani gimana Pak? Ya mudah-mudahan bisa maju. Bisa maju lah anunya juga Pak ya? Penjualan bisa semakin meningkat Pak ya? Iya. Oke. Satu hari bisa jual berapa nih sekarang? Kalau Berapa bunga potong? potong ya kalau itu kan tidak bisa karena kan bunganya kan agak tidak ada yang menanam karena kan kemarin itu ada penyakit gitu kan. Oh ini bunga apa yang namanya? Ini bunga potong ini. Namanya jenis bunga apa? Ini bunga pikok. Pikok Pak ya? Warna pink tumpuk ini. Tapi sekarang sudah nikah, sudah Ya. diperbolehkan pernikahan anunya ramai lagi Pak ya bunganya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ada kenaikan lagi Pak ya. Kalau permintaan pernikahan itu banyak, tapi kan bunganya itu yang agak susah. Susah. Itu karena susahnya karena cuaca apa gimana? Iya, karena cuaca. Contohnya seperti mawar. Iya. Kalau cuaca segini kan bunga mawar kan agak angel, katakannya agak sulit lah. Yang pertama penyakitnya sekian lah, sedangkan bunganya itu jarang berbunga. Tapi permintaan meningkat Pak ya sekarang ya? Iya, kalau permintaan terus meningkat. Meningkat Pak ya. Oke. Iwan Hikmawan melaporkan. Warga Desa Kebunagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang mengeluhkan kondisi jalan di Dusun Sono Tengah yang rusak parah. Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan sehingga akses jalan penghubung dua desa ini menjadi lancar dan aktivitas warga tidak terganggu. Beginilah kondisi jalan Dusun Sono Tengah, Desa Kebunagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Jalan tersebut kondisinya rusak parah. Seluruh badan aspal pecah sehingga sulit dilalui oleh kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4. Bahkan kondisi di jalan tersebut yang merupakan penghubung antar dua desa, yakni Desa Kebunagung dan Desa Kendal Payak, timbul bebatuan di permukaan jalan.
sehingga membuat kendaraan yang melintas harus berhati-hati. Selain timbul bebatuan, sebagian kondisi jalan juga becek digenangi air saat diguyur hujan. Jalan sepanjang 1 km ini diperkirakan sudah hampir 5 tahun lebih mengalami kerusakan. Namun sejauh ini belum ada perhatian dari pemerintah setempat untuk melakukan perbaikan, meskipun sudah dilaporkan oleh warga. Warga yang sering melintas di jalan tersebut berharap agar pemerintah Kabupaten Malang, khususnya dinas instansi terkait, segera melakukan perbaikan, sehingga akses jalan menjadi lancar dan aktivitas warga tidak terganggu. Kondisi jalan seperti ini rusak mulai kapan ini, Pak? Waduh, sudah lama sekali ini, sudah minta dianukan itu nggak direspon sejak ini kecil. Iya. Sudah rusak seperti ini. Pak merasa terganggu nggak, Pak? Ya merasa terganggu sekali. Harapannya sebagai warga apa, Pak? Harapan saya supaya jalan ini diperbaiki, supaya lancar dalam perjalanan beraktivitas, supaya kita semua tidak terganggu seperti itu. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Jalan penghubung antar daerah Kabupaten Malang dengan Kota Batu kondisinya memprihatinkan. Kerusakan jalan penghubung antar daerah ini terjadi di wilayah Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Jalan sepanjang 8 km ini penuh lubang jalan yang membahayakan bagi pengendara sepeda motor maupun mobil. Seperti inilah kondisi jalan yang menghubungkan Kabupaten Malang dengan Kota Batu, tepatnya di wilayah Kecamatan Karangploso. Terlihat banyak lubang menganga di tengah jalan. Lubang jalan tidak hanya pada satu titik, namun di sepanjang 8 km tersebut banyak lubang jalan yang membahayakan pengendara, baik roda 2 maupun roda 4. Rawan kecelakaan juga terjadi jika turun hujan karena lubang jalan dipenuhi air, sehingga pengguna jalan saat melintas sering terjebak lubang jalan. Banyaknya lubang di jalan penghubung antar daerah Kabupaten Malang dengan Kota Batu ini terjadi sejak musim hujan turun beberapa bulan lalu hingga sekarang ini. Salah satu pengguna jalan mengaku jika kondisi jalan ini tidak segera diperbaiki, akan menghambat jalannya roda perekonomian warga. Selain itu juga membahayakan bagi pengendara yang melintas. Tidak hanya menghambat roda perekonomian warga saja, akibat jalan berlubang ini juga rawan akan terjadi kecelakaan. Diharapkan pemerintah Kabupaten Malang melalui dinas terkait untuk segera melakukan perbaikan agar roda perekonomian warga tidak terganggu dan ancaman akan terjadi kecelakaan akibat jalan berlubang tidak menghantui pengendara. Musim hujan ini jalannya banyak yang rusak, banyak yang lubang-lubang, jadi banyak yang menghindari lubang-lubang, kadang sering akan terjadi kecelakaan. Mulai Karangploso pasar itu sampai pertengahan Batu itu. Perbatasan Batu ya, Pak? Berarti sepanjang jalan ini ya, Pak? Iya, Batu juga ada itu yang lubang. Ya dampaknya kalau bawa barang-barang yang mudah patah, mudah pecah itu ya resiko ya, Pak? Resiko. Apalagi kaum buruh ini. Sudah berapa lama, Pak, yang jenengan tahu di sini jalannya rusak? Kurang lebih setengah tahun lah. Pokoknya musim hujan itu. Musim hujan ini ya, Pak? Bukan musim hujan yang rusak, mungkin yang aspalnya kurang bagus atau di mana. Harapan saya sebagai orang Malang itu mengharapkan jalannya lebih diperbaiki, terus kualitasnya lebih diperbaiki biar mengurangi kecelakaan dan untuk berkendaraan nyaman. Yanto Yancung melaporkan.